20. Nah, kita coba sebentar ya. Saya bagikan layar. Jika teman-teman tidak bisa mendengar suara saya, mohon disampaikan. Jika teman-teman tidak bisa melihat layarnya, mohon disampaikan. Biar sama-sama kita ini. Jika ada, tolong sampaikan kepada saya. Jika ada teman-teman yang di dalam grup masih belum bisa bergabung dalam Zoom, tolong disampaikan. Karena saya mungkin nggak sempat mengecek WA ya. Karena harus fokus ke layar ini. Nah, kita mulai dengan pertemuan ini anti radikalisme. Anti radikalisme itu adalah bagaimana kita bersikap anti terhadap hal-hal yang terkait dengan radikal. So, sebelum kita menuju ke anti radikal, kita harus tahu dulu radikal itu apa. Yang pertama adalah ketika teman-teman melihat ada orang lain yang tidak menerima perbedaan, maka itu kita anggap sebagai orang yang radikal. Perbedaan itu banyak model. Ketika kita tidak menerima perbedaan pendapat, ketika kita tidak menerima perbedaan agama, ketika kita tidak menerima perbedaan suku bangsa misalnya, itu kita anggap radikal. Nah, orang yang bahkan tidak menerima selera musik pun kita anggap sebagai radikal. Cuman level radikalnya kan kita harus perhatikan juga. Level radikal yang rendah sama level radikal yang tinggi. Level radikal yang hanya cukup didiskusikan, dinasehati, dengan level radikal yang harus lapor polisi itu berbeda. Itu harus disesuaikan ya teman-teman. Nah, tidak menerima perbedaan itu terwujud, termanifestasi ke dalam beberapa perilaku. Salah satu perilakunya itu adalah diskriminasi. Jadi kalau saya tidak menerima si A ini karena agamanya berbeda dengan saya, kalau saya radikal, maka saya akan melakukan tindakan diskriminasi. Misalnya tidak melibatkan dia, tidak mengizinkan dia, dan tidak membolehkan dia untuk bekerja dengan saya, misalnya. Bergaul dengan saya, misalnya. Tidak boleh tinggal di lingkungan saya, misalnya, karena dia berbeda. Adanya diskriminasi, sikap radikal. Kemudian diskriminasi juga ada bentuk lain, misalnya eksklusif. Eksklusif itu artinya adalah hanya boleh kelompok-kelompok dia saja bergabung dalam kelompok tersebut, tidak boleh orang lain, mengeksklusifkan diri, menutup diri dari orang-orang yang berbeda dengannya. Jadi eksklusif itu bisa kita bilang menutup diri dari orang-orang yang berbeda dengannya. Perilaku kedua. Perilaku ketiga adalah intoleran. Intoleran itu artinya dia tidak menghargai, paling rendah itu tidak menghargai dan tidak menghormati orang yang berbeda dengannya. Orang-orang lain itu punya hak untuk mendapatkan sesuatu, punya hak untuk beribadah misalnya, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan misalnya, punya hak untuk berkehidupan misalnya. Kita intoleran, bersikap acuh terhadap mereka, tidak mengizinkan mereka, tidak membiarkan mereka, tidak menjaga mereka, menjalankan hak-hak mereka, itu disebut dengan intoleran. Nah, anti radikal itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu adalah poin pertama dari radikal. Kemudian poin kedua dari radikal adalah sebentar saya mikir. Tidak menjalankan hal yang sudah disepakati. Nah, kita sudah menyepakati banyak hal di Indonesia ini. Misalnya aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ya kan? Tidak sepakat, tidak menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Itu masuk ke dalam radikal. Tidak ikut Pancasila, masuk ke dalam radikal. Pancasila, NKRI. Itulah alasan kenapa kelompok-kelompok yang mencoba untuk memerdekakan diri dari Indonesia disebut dengan radikal. Tidak ikut Pancasila. Orang-orang yang tidak menjalankan nilai-nilai dalam Pancasila, misalnya kalau dalam poin kedua ini nilai yang tidak dijalankan adalah nilai keempat, sila keempat, tidak menjalankan hal yang sudah disepakati masuk ke dalam sila keempat. Orang yang tidak menjalankan sila keempat tersebut masuk ke dalam radikal. Yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga masuk ke dalam radikal. Yang tidak menjalankan Undang-Undang Dasar itu masuk ke dalam radikal. Undang-Undang Dasar, UU, dan lain sebagainya. Intinya adalah dia tidak menjalankan hal-hal yang sudah disepakati, masuk ke dalam radikal. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, jika orang sudah berjanji
tapi dia tidak tepati tanpa alasan yang jelas, mengikuti hawa nafsu dia, tidak mengakui hak-hak orang lain, maka itu disebut dengan radikal. Nah, kemudian yang ketiga adalah berlebihan. Berlebihan dalam mencintai apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki, misalnya berlebihan dalam beragama. Contoh berlebihan dalam beragama adalah contoh ya, beragama tanpa memperdulikan hak-hak orang lain. Bersifat ekstrim. Kalau dalam Islam itu orang ekstrim itu adalah menganggap yang wajib, yang sunat seperti wajib sehingga dia tidak peduli akan hak-hak orang lain. Ya, ekstrim, fanatik. Fanatik mencintai kelompok sendiri, mencintai paham sendiri sehingga merendahkan paham orang lain. Ya, hadirnya sifat-sifat seperti itu. Orang yang tidak memperdulikan hak-hak orang lain misalnya gini. Saya mau pergi ke, maaf ini saya kasih contoh yang Islam saja ya, karena kebetulan saya Islam, jadi kita biar lebih relate. Saya mau menjalankan sebuah ibadah, namun saya memarkirkan motor saya di tengah jalan atau di pinggir jalan akibat parkirannya sudah penuh, sehingga macet jalanan orang lain. Itu contohnya. Itu kan saya tidak mempedulikan hak-hak orang lain sehingga demi saya saja, egois. Nah, itu disebut dengan radikal. Jadi ada 3 poin radikal, yaitu yang pertama adalah berlebihan dalam mencintai apa yang kita miliki, berlebihan dalam beragama misalnya, fanatik, tidak menjalankan hal-hal yang sudah kita sepakati. Salah satunya adalah aturan yang sudah diketok palu, itu harus kita sepakati. Kalau kita tidak menyepakatinya dianggap sebagai radikal. Kemudian yang pertama adalah tidak menerima perbedaan. Hadirnya sifat-sifat seperti sikap-sikap seperti diskriminasi, menutup diri, eksklusif, intoleran, itu adalah radikal. Oke, 3 poin tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara kita mengatasi radikal. Nah, sikap paling dasar dari anti radikal adalah sikap paling dasar. 1, kita itu harus toleran, menghargai, dan menghormati orang lain yang berbeda-beda maupun yang sama-sama. Paling dasar toleran, menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Itu paling dasar. Kemudian kita menunjukkan sikap yang damai. Mau bergaul, ya, ingin bergaul. Kita damai, ingin bergaul, ikut aturan. Nah, baru kemudian yang selanjutnya, poin kelima adalah kita harus mampu mencegah radikal. Bagaimana cara kita mencegah radikal? Yang pertama adalah belajar Pancasila dan agama. Belajarlah Pancasila dan agama untuk mencegah radikal. Karena kenapa? Radikal itu kebanyakan orang-orang yang melanggar Pancasila dan berlebihan dalam beragama. Jadi kalau dia itu belajar Pancasila dapat mencegah dia untuk tidak salah dalam bersikap atau menyalahi Pancasila. Kalau dia belajar agama, dia juga tidak bersikap berlebihan dalam beragama. Dia juga bisa menghormati orang-orang yang berbeda agama dengan dia. Kemudian yang kedua adalah orang radikal itu dia mencari informasi penyebab-penyebab dan sumber-sumber radikal. Contoh, misalnya kita sering main TikTok. Kita tahu di TikTok itu banyak orang yang menyebarkan paham-paham yang aneh, paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, misal. Sehingga dengan mengetahui informasi tersebut, kita jadi tahu, oh berarti di TikTok banyak yang gini. Berarti aku harus mencegah diri aku supaya FYP aku itu tidaklah tentang hal tersebut. Sehingga bisa terhindar dengan kita bisa tahu sumber-sumber radikal itu datangnya dari mana. Ya, mencari informasi penyebab-penyebab dan sumber-sumber radikal itu adalah salah satu cara kita mencegah radikal. Kemudian yang ketiga adalah membuat program-program anti radikal. Selain membuat, kita harus mendukung juga, tapi itu tergantung dari tergantung dari wewenang ya. Mendukung program-program anti radikal. Nah, itu dia beberapa cara kita dalam mencegah radikal. Kemudian ada yang keenam adalah mengatasi. Nah, kita harus melihat juga mengatasi radikal.
Kita harus bisa mengatasi radikal. Bagaimana cara kita mengatasi radikal? Lakukanlah tindakan-tindakan yang lebih efektif, ya kan? Lakukan tindakan yang efektif dan efisien. Artinya apa? Buatlah tindakan-tindakan yang bisa mencegah radikal lebih cepat, lebih kuat, lebih efektif, lebih efisien, terukur. Terukur itu gimana? Terukur itu artinya adalah kita tahu kapan seharusnya kita melapor polisi, kita tahu kapan seharusnya kita ngelapor Pak RT, dan kita tahu juga kapan seharusnya kita yang mengatasinya dengan menasehati misalnya. Kita tahu kapan seharusnya melaporkan bos misalnya. Nah, itu terukur namanya. Contoh misalnya kalau kita sudah melihat tindakan-tindakan yang mencurigakan, yang nanti berpotensi adanya radikal misalnya, itu langsung lapor saja ke pihak berwenang. Itu kan lebih tepat, lebih terukur. Itu contohnya. Ya, mengatasi radikal juga dengan cara sesuai dengan wewenang kita. Jika kita sebagai orang tua, apa yang seharusnya kita lakukan? Jika kita sebagai guru, apa yang seharusnya kita lakukan dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat soal bagaimana cara kita mengatasi radikal. Nanti kan hal yang akan saya lakukan, saya minta teman-teman lakukan yang pertama adalah coba untuk lihat dulu ada radikal nggak di dalam soal tersebut. Kalau ada radikal, maka cegah dan atasilah. Nah, pilih pilihan jawaban yang mencegah dan mengatasi. Dan pilih pilihan jawaban yang tepat sasaran untuk mengatasi itu. Ini stepnya ya. Step pertama adalah temukan radikal. Nah, kemudian cari apakah kita mencegah atau mengatasi. Mencegah atau mengatasi. Kalau mencegah, ambil tindakan-tindakan mencegah. Kalau mengatasi, ambil tindakan mengatasi. Mencegah atau mengatasi. Pilih tindakan mencegah atau mengatasi. Tergantung ya, tergantung. Pilih tindakan yang mencegah atau mengatasi. Kemudian yang ketiga, pilih yang paling efektif, yang paling tepat sasaran. Yang paling bagus, yang paling kuat, yang paling sesuai dengan wewenang. Nah, itu cara kita dalam mengatasi masalah radikal tersebut. Nah, saya akan berikan soal, teman-teman jangan kemana, sebentar saya buka dulu. Mana dia? Kita akan membahas beberapa soal radikal, baru kemudian nanti kita apa? Kita bahas soal yang lain ya, teman-teman ya. Saya share ke ini baru. Mari sama-sama coba kita jawab soal nomor 1. Silakan teman-teman dijawab soal nomor 1. Ini radikal. Yang pertama yang harus dilakukan, temukan dulu ada radikal atau tidak. Kalau ada, maka radikal itu harus diatasi. Coba diatasi dengan memilih tindakan-tindakan yang tepat sasaran untuk mengatasi radikal tersebut. Silakan dijawab nomor 1. Silakan teman-teman. Dijawab soal nomor 1. Nomor 1 aja. Nanti kalau udah, baru kita coba jelaskan. Jangan lama-lama, karena kalau lama-lama jadinya nggak cukup waktu kita bahas soal banyak-banyak nanti. Ayo teman-teman yang lain. Nah, ini dia menunjukkan adanya radikal di soal ini ya. Ini pukul 7.45, pukul 7.46 kita bahas. Saya tunggu teman-teman yang lain untuk menjawab. 7.46. Oke, ini udah 7.46, kita bahas sekarang. Ketika Anda mengikuti sebuah seminar dengan topik menangkal pengaruh paham radikalisme di Indonesia,
Ada seorang pembicara mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan sebuah agama dan budaya daerah tertentu. Nah, perhatikan nih. Ada seorang pembicara yang mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan sebuah agama dan budaya di daerah tertentu. Nah, ini kan kita menemukan adanya radikal dalam soal ini. Ada kan radikalnya? Ya, ada yang mencoba untuk pembicara mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan sebuah agama dan budaya tertentu. Nah, itu nggak boleh, itu radikal. Maka itu yang harus kita atasi. Ya, wajar aja dong. Kan mereka mempertahankan wibawa, keyakinan, dan budaya mereka. Itu tidak mencegah, teman-teman. Itu tidak mengatasi. Itu yang ada makin kacau dan makin ribut. Kita tidak mendamaikannya. Ya, yang ada makin kacau, makin ribut. Ya, nggak apa-apa, wajar aja mereka bikin ribut. Kan kita tidak mengatasi ini. Ini ada masalahnya nih. Seharusnya apa? Si pembicara ini kita harus atasi karena radikal ada di dia. Pembicara menyampaikan materi dari sudut pandangnya, sehingga peserta harus memahami hal tersebut. Nggak bisa juga. Bagaimana seseorang harus memahami sesuatu yang radikal? Nggak boleh. Ya, adanya radikal itu tidak dipahami, tapi diatasi. Oh, nggak apa-apa. Walaupun pernyataannya radikal, oh, nggak apa-apa. Nggak boleh dong. Nggak boleh gitu. Ya, tidak mencegah dan mengatasi radikal. Pembicara dapat menyampaikan materi dan pernyataan berdasarkan sudut pandangnya. Boleh, kita boleh menyampaikan sudut pandang kita karena kita negara demokrasi, jadi boleh berpendapat. Tapi pastikan pendapat itu tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti kepercayaan orang lain, tidak menyakiti apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena kalau sudah mulai masuk ke ranah yang sebenarnya bukan ranah dia, masuk ke bagian yang sudah mengganggu toleransi, masuk ke bagian sudah mengganggu hak-hak orang lain, mengganggu budaya, agama orang lain, maka sudah masuk ke dalam radikal. Namun seharusnya memperhatikan latar belakang peserta seminar. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Seharusnya kan dia nggak ngomong asal-asalan gitu. Lihat dong siapa ini. Jangan menyudutkan agamanya, jangan menyudutkan budaya orang-orang peserta seminar tersebut. Nah, seharusnya semua pihak dapat saling memahami dan menahan diri sehingga ini bagus, D bagus. Tapi ini kan sumber masalahnya ada dari si pembicara ini. Seorang pembicara bebas menyampaikan materi pernyataannya sesuai keilmuannya sehingga peserta seminar harus memahaminya. Enggak, walaupun sesuai dengan keilmuannya, misalnya kayak gini nih, gini, saya kasih contoh. Ada seorang ustadz menyampaikan materi tentang agama dia, tapi dia menyinggung agama lain. Itu nggak boleh. Walaupun secara agama dia itu boleh. Ya, boleh aja di dalam lingkungan agama dia boleh aja, tapi ketika dia sudah keluar ke dalam lingkungan yang lain itu nggak boleh. Itu akan itu namanya merendahkan agama lain. Jadi jangan ikut-ikut campur dengan urusan agama lain, mikir aja agama sendiri. Nah, tapi kan sesuai keilmuan. Walaupun sesuai keilmuan, jangan sampai menyinggung dan menyindir orang lain. Karena itu masuk ke dalam tidak menghargai dan menghormati orang lain. Kita egois, hanya mikirin ilmu kita sendiri. Nggak mikirin ilmu yang berbeda dengan kita. Itu nggak boleh. Oke? Jawaban 5 ada di C. Kenapa? Ini mengatasi radikalnya si Bapak tadi. 4 ada di D. Ini memang memahami tapi tidak melihat ke sudut pandang dari mana asal radikal itu tadi. 3 ada di A itu tidak mengatasi. Pembicara menyampaikan materi dari sebelumnya sehingga peserta harus memahami hal tersebut. Seorang bicara bebas menyampaikan. 3 mungkin 3 ada di A, 2 ada di E, 1 ada di B. Oke teman-teman, ada pertanyaan. Kalau menemukan adanya radikal, pilihlah tindakan-tindakan untuk mengatasi radikal tersebut. Temukan dulu adanya radikal atau tidak. Pilihlah tindakan-tindakan apakah itu mengatasi atau untuk mencegah. Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Nggak ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Saya akan pilih soal yang lain biar lebih relevan dengan kasus yang ada tadi. Mana dia? Oke, silakan teman-teman. Ini udah ini enggak, jangan ini enggak usah. Nah, ini aja lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Kita lihat nomor 11 lah. Walaupun sebenarnya dia nggak, nanti di soal itu kan nggak akan disebutkan merek agamanya itu apa, nggak disebutkan. Bukan, maksudnya nggak akan disebutkan agamanya itu apa. Silakan dijawab teman-teman sekalian untuk nomor 11.
Silakan teman-teman nomor 11. Ada yang menjawab B, B, A. Ini eh, jam menunjukkan pukul 7.52, 7.53 kita bahas ya. 75, saya sini kok 7.51 nih. 7.53 kita bahas. Ada lagi yang mau jawab? Silakan dijawab teman-teman sekalian. Oke, silakan. Ada lagi? Nah, saya coba memberi memberi soal yang relevan dengan mirip-mirip dengan yang tadi ya, yang awal ya. Oke, ayo kita bahas. Anda memiliki teman beragama Kristen. Saat makan siang, teman Anda C membawa bekal daging babi. Lalu teman Anda yang lain B mengatakan bahwa babi juga haram dalam agama Kristen. Nah, apa yang dilakukan oleh si B ini radikal? Kenapa radikal? Karena dia ikut campur urusan agama orang lain. Dia sudah masuk ke ranah urusan agama orang lain. Kalau kamu sudah masuk ke ranah urusan agama orang lain atau sudah masuk ke ranah urusan budaya orang lain, yang berusaha kamu sama-samakan dengan budaya kamu, yang berusaha kamu sama-samakan dengan agama kamu, maka disitulah letak mulai awalnya radikal. Kenapa? Itu tandanya dia nggak suka beda-beda, dia mau samaan aja. Nah, giliran samaan baju nggak mau. Misalnya gitu ya. Contohnya itu bagian dari radikal. Mendengar hal itu, mereka berdua berdebat. Nah, gara-gara si B nih, akhirnya debat kan jadinya. Nah, coba kalau misalnya dia hargai saja. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Menengahi dan mengatakan bahwa setiap orang punya pendapat dan harus saling menghargai. Betul. Nah, setiap orang memang harus punya pendapat dan harus saling menghargai. Nah, tapi si B ini dia punya pendapat tapi tidak menghargai orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, si B-nya yang harus dilurusin. Nah, bagaimana cara meluruskan si B? Di B ada dia bilang menengahi, mengatakan bahwa B dan C harus mengendalikan diri. Dan C bisa makan apa saja yang dia mau sesuai dengan keyakinannya. B nggak usah ikut-ikut, nggak usah ikut campur. Karena kalau kamu ikut campur, maka kamu sudah masuk ke dalam radikal. B lah jawaban yang paling tepat. Nah, B, A. Yang lain udah salah. Ini makin bikin rusuh, ini makin bikin rusuh, ini makin bikin rusuh. Nah, ini nggak nyambung nih. Pilihan jawaban meminta B untuk pindah saja jika merasa keberatan. Nah, berarti kan nggak apa ya, tidak diberi tidak diberi penjelasan ke si B ini kenapa si E ya si B ini kenapa salah. Kalau yang B ada. Jadi nilai B 5, A4. Ingat di mana sumber masalah di situ kita atasinya. Oke, kita ke nomor 14. Silakan teman-teman nomor 14 kelihatan ya nomor 14 ya. Silakan dijawab nomor 14. Kasusnya sama. Ada yang lagi nonton video Izin, kayak. izin. Silakan dijawab nomor 14 teman-teman. Nomor 14 ini pukul 7.55. 56 atau 57 kita bahas lah. Nah, 57 berarti kita bahas. Kita bahas di pukul 57.
Mari kita lihat jawaban teman-teman. Nah, lagi-lagi ada dua perbedaan jawaban nih. Eh, dikit lagi kita sampai ke 757. 757 kita bahas. Coba kita agak sedikit zoom sedikit biar lebih besar nomor 14 ini. Tinggal lebih enak kita bacanya. Oke, sudah nampak. Pukul sudah menunjukkan jam 7.57. Sekarang kita bahas. Saat sedang berkumpul dengan saudara Anda, salah seorang membahas politik dan menyebutkan, nah perhatikan nih, dia bahas politik dan menyebutkan bahwa pemimpin selain agama Islam jangan sampai dipilih jika tidak ingin dipimpin oleh orang yang salah. Nah, ini adalah pernyataan radikal. Kenapa pernyataan radikal? Ini kan menyalahi sila pertama, menyalahi sila keempat. Kenapa? Ini kan demokrasi boleh siapa aja yang naik, boleh siapa aja yang dipilih secara demokrasi. Jadi pernyataan dia ini radikal, maka dianya yang harus kita atasi. Ini tidak mengatasi, ini malah makin parah. Jadi kalau kita mau bikin nilai satu ada di B. Aduh, itu di mana tadi yang ribut ya? Oke, udah. Bisa lah kita bilang kayak gitu. Ini dia meminta mereka untuk berhenti berdebat karena pada akhirnya setiap orang punya hak untuk percaya dan memilih siapa yang mereka mau. Betul. Ya, semuanya berhak dong. Nah, memilih siapa di mana. Tapi sumber masalah nggak diatasi nih yang C nih. Sumber masalah ini ada salah satu saudara ini nih. Saudara ini yang radikal. Nah, ini harus diatasi. Kita harus cegah dia supaya nanti suatu saat dia nggak ngomong gitu lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada di D. Meminta saudara Anda supaya tidak menyinggung perasaan orang lain yang berbeda keyakinan dan pandangan politiknya. Harus hargai orang lain. Menghargai dan menghormati orang lain. 5 ada di D, 4 ada di C. 3 ada di E. Oke, ada pertanyaan. Ini satu kenapa? Karena dia radikal ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Oke, kita lanjut. Nah, nanti teman-teman akan ada soal yang meminta kita untuk menjalankan sebuah program anti radikal. Nah, coba buat program anti radikal yang paling efektif yang dapat mencegah atau mengatasi. Mencegah atau mengatasi. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Saya ulangi sekali lagi, hati-hati pilihlah tindakan yang tepat. Jika itu dibutuhkan untuk mencegah, maka pilih tindakan mencegah. Jika itu dibutuhkan adalah mengatasi, maka pilihlah tindakan mengatasi. Jangan pilih tindakan yang seharusnya kita butuh mengatasi, tapi kita pilih mencegah. Seharusnya kita pilih mencegah, malah kita pilih yang mengatasi. Ya, jangan sampai salah-salah pilih. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat soalnya. Ini sih soalnya. Teman-teman coba dibaca dulu nomor 16. Soalnya itu keputus ya. Kita baca dulu soalnya. Baik-baik, kita baca dulu soalnya baik-baik ya. Nomor 16. Anda dikenal sebagai seorang guru yang mampu memberi dampak kepada lingkungan sekitar. Terkait hal itu, belakangan ini sedang ada isu merebaknya terorisme dan radikalisme yang menargetkan para pelajar. Jadi ada isu tersebarnya radikal dan terorisme. Nah, walaupun cuma isu, kita harus gercep, kita harus gerak cepat. Karena keahlian Anda dipercayai untuk mengatasi kasus ini karena kita guru, dianggap ahli, jadi kita dipercayai oleh sekolah untuk mengatasi kasus ini. Tugas Anda adalah merencanakan, perhatikan tugas Anda adalah merencanakan kegiatan yang bisa menghindarkan, berarti mencegah jangan sampai siswa kena radikal, yang bisa menghindarkan para pelajar dari sikap radikalisme dan terorisme. Apa yang akan Anda lakukan? Berarti kita harus merencanakan kegiatan. Nah, pilih kegiatan yang paling efektif dan efisien dalam mengatasi hal tersebut sebagai seorang guru. Silakan dijawab. Pilihan jawabannya ada A sampai E. Sekarang, waktunya kan menunjukkan kita tinggal 10 menit lagi untuk sesi 1 ya. Jadi di pukul mungkin di jam 8, di menit ke-8 mungkin akan saya bahas.
Nah, teman-teman, kita bahas ya. Udah nih, 5 detik lagi lah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya jelaskan ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Tadi diminta untuk merencanakan kegiatan. Perhatikan teman-teman. Untuk mencegah anak-anak di sekolah tidak kena radikal. Untuk mencegah anak-anak di sekolah untuk tidak kena radikal, kegiatan apa yang kita buat? Nah, secara efektivitas dan efisiensi, mungkin efektivitas lah, mana yang lebih menyelesaikan masalah? B lebih menyelesaikan masalah daripada A. Kenapa? Karena ini hanya sekedar mengusulkan. Yang pertama hanya sekedar mengusulkan. Yang kedua hanya di soal ujian. Jadi tidak terlalu kuat. Ya, hanya di soal ujian itu kan nggak terlalu kuat bisa masuk ke dalam pikiran anak-anak kan, dalam paham anak-anak kan. Nah, jadi A sama B masih lebih bagus B. Kenapa? B ini disisipkan dalam pelajaran. Nah, B ini disisipkan dalam pelajaran. Kalau A tidak. Itu yang pertama. Jadi pilih yang paling kuat yang mana? Itu satu. Yang kedua adalah pilih yang sesuai dengan konteks cerita. Ini konteksnya di sekolah untuk anak-anak sekolah kegiatan. Yang pertama kegiatan konteksnya untuk anak-anak sekolah dan itu di sekolah. Maka yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat ada di B, bukan di C. C ini media sosial. Untuk apa ke media sosial? Kan untuk sekolahnya dia. Ini paling nggak nyambung. Ini paling nggak nyambung. Jadi jangan teman-teman pilih pilihan jawaban yang paling nggak nyambung. Antara B sama D lebih tepat. Kenapa D lebih tepat? Karena D ini dia membuat seminar. Seminar ini adalah kegiatan. Kalau B meminta guru menyisipkan pembahasan mengenai kedua topik tersebut dalam jam pelajaran, itu bukan kegiatan. Yang dimintakan kegiatan, disoalkan diminta kegiatan. Merencanakan kegiatan, membuat seminar rutin. Cocok kan? Nah, jadi teman-teman lihat nanti konteksnya itu penting ya. Konteksnya mengarah kemana itu penting sekali. Jangan salah-salah. Oke, jawaban yang D itu lebih tepat daripada yang B. E itu nilainya 4. Kenapa E 4? Menambah jam pelajaran pada mata kuliah atau mata pelajaran maksudnya. Mata pelajaran PPKN dengan materi terkait radikalisme dan terorisme. Itu lebih sesuai konteks. Radikal dan teroris itu kan cocoknya di pelajaran PPKN. Ya, kalau ini hanya sekedar meminta guru, kalau ini menambah jam pelajaran, lebih ke tepat sasaran. Yang pertama dia di pelajaran PPKN sesuai dengan topiknya. Yang kedua adalah untuk menambah pelajaran. Dan ini nilainya 3. Ada pertanyaan. Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah lihatlah wewenangnya. Yang pertama, yang kedua lihatlah konteks ceritanya arahnya kemana. Jangan lagi bahas sekolah itu tiba-tiba media sosial. Ya, kalau dia bahas kegiatan itu paling cocok seminar memang. Jadi lihatlah konteks yang paling tepat, penyelesaian masalah yang paling efektif yang mana itulah yang kita pilih. Ada pertanyaan? Gak ada, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan dipotong sayanya. Maksud saya silakan dipotong apa namanya penjelasan saya, bukan sayanya yang dipotong ya. Oke, teman-teman, dalam anti radikal ada program-program anti radikal. Nah, kita harus mendukung program-program anti radikal tersebut. Silakan teman-teman jawab nomor 12. Mendukung program-program anti radikal. Silakan dijawab nomor 12. Saya rasa ini yang terakhir, teman-teman jawab, nanti saya jelaskan. Yang terakhir untuk sesi 1 ya. Nanti kita lanjut ke sesi 2. Sesi 2 mungkin kita akan membahas soal campuran. Saya akan membahas sesi terakhir ini di 3 menit terakhir. Di 3 menit terakhir.
tempat berada kompor sama piringnya. Sedangkan kalau matahari dan awan berada di siang hari itu kan bukan suatu tempat. Oke, sudah. Apa ya? Di kantor Anda akan ada pengawasan rutin untuk memantau setiap pegawai menggunakan sosial media guna mencegah penyebaran berita hoax dan paham radikal. Menanggapi hal ini, Anda akan ingat teman-teman, mendukung program anti radikal, mendukung program anti radikal. Nah, satu-satunya pilihan jawaban dalam soal ini yang mendukung program anti radikal itu hanya ada di C. Menyetujui pengawasan asalkan tidak melanggar hak dan privasi pegawai. Nah, itulah mendukung program anti radikal. Kalau yang B, D sama D lebih bagus D. D sama E nggak nyambung yang D lebih bagus daripada E. A menanyakan urgensi dari pengawasan dan meminta supaya lebih percaya pada pegawainya, tidak mendukung, meminta waktu pada atasan untuk mendiskusikan pengawasan dengar kerja ini untuk pengambilan suara. Nah, ini caranya lebih damai ya. Ini nilai 4-nya. Jadi kalau ada program-program anti radikal kita harus dukung. Oke, 5, 4. Kita lihat 3-nya ada di A. 2, membuat akun sosial media lain supaya tidak terkena pengawasan karena terlalu khawatir walau tidak melakukan aktivitas terlarang. Dia kan tidak melakukan aktivitas terlarang nih, tapi dia khawatir. Ini 1. Nah, itu dia. Oke, coba kita lihat soal yang lain. Nanti teman-teman bisa. Nih, kita baca aja soalnya ya, nanti kita jawab. Kita baca soalnya. Saat ini sedang melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Saat sedang melakukan pendakian di Gunung Rinjani bersama teman-teman Anda, ada sesajen nih ditempatkan di beberapa titik. Nah, mengetahui hal tersebut, teman Anda menendang dan membuang sesajen. Nah, itu kan tindakan dia kan radikal. Dia menendang dan membuang sesajen karena kesal dan berkata bahwa hal ini dilarang dalam Islam. Misal, sikap Anda dalam hal ini apa? Nah, kita tidak boleh membiarkan teman itu radikal seperti itu. Nah, coba teman-teman baca pilihan jawaban sambil kita tunggu habis waktunya sendiri. Biar aja waktu yang less than 1 minute ini habis. Nanti kita bisa lanjut ke sesi kedua, kita bahas soal ini, baru kemudian kita lanjut ke satu soal radikal yang lain. Coba dibaca pilihan jawabannya, nanti aja dijawabnya, nanti aja dijawab. Nanti dijawab waktu kita masuk ke sesi kedua. Ya, langsung dijawab. Oke, nggak apa-apa. Ada yang langsung jawab juga nggak apa-apa, boleh. Nah, saya udah kunci nih jawabannya. Karena kita nggak sempat bahas lagi, teman-teman. Kita tunggu habis waktu aja nih. Waktu tinggal semenit ini kita tunggu selesai aja dia. Ini jawabannya ada yang beda, ada yang jawab E. Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Kita tunggu aja lah waktunya habis ya. Jangan kemana